Jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kata Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.